Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kila Rahmadina dari Prodi D3 Keperawatan kelas B. Saya akan menjawab pertanyaan, yaitu sebutkan dan jelaskan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia serta berikan contohnya. Kedudukan bahasa Indonesia yang pertama, sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang kebanggaan nasional, identitas bangsa dan pemersatu suku-suku di Indonesia. Seperti seseorang dari Jawa dan seseorang dari Minangkabau berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia karena memiliki bahasa daerah yang berbeda. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia digunakan dalam pemerintahan, hukum, pendidikan, dan dokumen resmi negara. Contohnya yaitu dokumen resmi seperti undang-undang, keputusan presiden, serta pengajaran di sekolah-sekolah menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan. Menjadi bahasa pengantar di sekolah dan perguruan tinggi, baik dalam proses belajar mengajar maupun dalam buku teks dan materi ajar. Seperti guru memberikan penjelasan di kelas menggunakan bahasa Indonesia, dan buku-buku pelajaran pun ditulis dalam bahasa Indonesia. Sebagai bahasa komunikasi antar budaya, bahasa Indonesia memfasilitasi komunikasi lintas budaya dan suku di Indonesia. Sebagai bahasa pemersatu, bahasa Indonesia memungkinkan masyarakat dari latar belakang budaya yang berbeda, seperti dalam sebuah acara nasional yang dihadiri oleh berbagai suku bangsa. Bahasa Indonesia digunakan untuk berinteraksi dan berkomunikasi. Fungsi dari bahasa Indonesia yaitu sebagai alat komunikasi resmi, pendidikan, serta dalam penyusunan hukum dan peraturan. Yang kedua yaitu jelaskan pengertian ragam bahasa Indonesia dan berikan masing-masing contohnya. Pengertian ragam bahasa Indonesia adalah variasi penggunaan bahasa yang disesuaikan dalam situasi, tempat, tujuan, dan siapa lawan bicaranya. Ragam ini mencakup berbagai bentuk bahasa yang digunakan dalam konteks formal maupun informal. Yang pertama, ragam bahasa berdasarkan situasi, yaitu bahasa formal digunakan dalam situasi resmi, seperti dalam pidato, surat resmi, dan acara kenegaraan. Bahasa ini cenderung baku, sopan, dan mengikuti kaidah tata bahasa yang tepat. Contohnya, dengan hormat kami mengundang Bapak atau Ibu untuk menghadiri rapat yang akan dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2024, pukul 10. Yang kedua, ragam bahasa informal digunakan dalam situasi santai atau tidak resmi, seperti percakapan sehari-hari dengan teman ataupun keluarga. Ragam ini lebih santai menggunakan bahasa percakapan sehari-hari dan tidak selalu mengikuti kaidah tata bahasa yang baku. Seperti, besok ketemu di kafe jam 3 ya, jangan telat, oke? Ragam bahasa berdasarkan media. Ragam bahasa berdasarkan media. Ragam lisan digunakan dalam komunikasi langsung atau verbal, baik dalam percakapan sehari-hari, diskusi, ataupun pidato. Seperti, besok kamu mau kemana? Aku mungkin main ke rumahmu. Ragam tulisan digunakan dalam teks tertulis seperti surat, artikel, laporan, atau karya sastra. Seperti penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan ekonomi terhadap pertumbuhan sektor industri di Indonesia. Ragam bahasa berdasarkan bidang penggunaan. Ragam bahasa ilmiah digunakan dalam tulisan dan pembicaraan di bidang akademik atau ilmiah. Contohnya, fotosintesis adalah proses biokimia yang terjadi pada tumbuhan hijau untuk menghasilkan energi melalui penyerapan cahaya matahari. Ragam bahasa jurnalistik digunakan dalam berita, artikel, ataupun media massa.
Contohnya, pemerintah mengumumkan rencana pembangunan infrastruktur baru di daerah perbatasan untuk meningkatkan perekonomian lokal. Ragam bahasa sastra. Contohnya, di bawah langit senja yang merah, bayanganmu terus menghantui langkahku, membawa kenangan yang tak mungkin kulupakan. Ragam bahasa berdasarkan tingkat keformalan. Ragam baku mengikuti aturan tata bahasa yang resmi dan digunakan dalam konteks formal seperti dalam dokumen resmi, surat dinas, ataupun pidato kenegaraan. Contohnya, pemerintahan menetapkan kebijakan baru untuk meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh pelosok negeri. Ragam tidak baku digunakan dalam komunikasi sehari-hari dan tidak selalu mengikuti aturan tata bahasa yang ketat. Contohnya, gue mau nanya, soal tugas kemarin udah kelar belum? Nomor 3, jelaskan pengertian, ejaan, dan tanda baca, serta berikan contohnya masing-masing. Ejaan adalah cara atau aturan penulisan kata-kata dalam suatu bahasa. Ejaan mencakup penggunaan huruf, penulisan kata, pemisahan suku kata, dan penulisan unsur serapan. Contoh ejaan: penulisan huruf kapital pada awal kalimat dan nama orang. Contohnya, tanda kutip, ibu pergi ke pasar, atau Budi sedang belajar. Tanda baca adalah simbol atau tanda yang digunakan dalam tulisan untuk memperjelas makna, intonasi, ataupun struktur kalimat. Penggunaan tanda baca sangat penting dalam memberikan makna yang jelas pada kalimat. Contoh tanda baca yaitu: pertama, tanda titik; kedua, tanda koma; 3, tanda tanya; 4, tanda seru; 5, tanda petik; 6, tanda kurung; 7, tanda titik 2. Dan penggunaan ejaan tanda baca yang tepat sangat penting agar tulisan dapat dipahami dengan baik dan tidak menimbulkan salah tafsir. 4. Jelaskan pengertian diksi dan berikan contoh dalam kalimat. Diksi adalah pemilihan kata-kata yang tepat dan sesuai dalam penyampaian suatu gagasan atau ide, baik secara lisan maupun tulisan. Diksi berkaitan dengan pemilihan kata yang paling cocok untuk mencapai efek tertentu atau untuk menyampaikan maksud dengan jelas dan efektif. Contoh diksi dalam kalimat. Pertama, diksi yang formal. Perusahaan ini sedang mengupayakan peningkatan produktivitas untuk mencapai target tahunan. Kata-kata seperti mengupayakan dan mencapai dipilih untuk menunjukkan kesan profesional dan formal. Diksi yang informal. Gue bakal usahain supaya tugasnya cepat kelar. Penggunaan kata gue dan usahain mencerminkan suasana percakapan yang lebih santai dan informal. Diksi untuk membentuk suasana. Hembusan angin sepoi-sepoi membuat suasana pantai terasa damai. Kata sepoi-sepoi dan damai dipilih untuk menggambarkan suasana yang tenang. Awan hitam bergulung di langit, menandakan badai besar akan segera datang. Kata bergulung dan badai memberikan kesan akan bahaya atau peristiwa. Nomor 5, yaitu berikan contoh seperti apa itu kalimat efektif dan jelaskan pengertiannya. Kalimat efektif adalah kalimat yang mampu menyampaikan pesan atau informasi secara jelas, tepat, dan mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar. Jadi, contoh kalimat efektif yaitu: pertama, tidak efektif. Kami sebagai mahasiswa akan berusaha untuk dapat menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen dengan sebaik-baiknya pada waktu yang telah ditentukan. Terlalu panjang, terbelit-belit, dan ada beberapa kata yang tidak diperlukan. Kalimat efektif, kami akan menyelesaikan tugas dosen tepat waktu, lebih singkat, padat, dan langsung pada intinya. Tidak efektif, untuk dapat meningkatkan pengetahuan para siswa dalam pembelajaran, guru harus mampu menggunakan berbagai metode pengajaran yang sesuai dan tepat guna. Penjelasan yaitu kalimat tidak efektif seringkali terlalu panjang, menggunakan kata-kata yang
tidak diperlukan atau memiliki struktur yang tidak jelas sehingga membingungkan atau menyulitkan pembaca. Kalimat efektif menyampaikan pesan dengan jelas, singkat, dan tepat sasaran, membuat informasi lebih mudah diterima dan dipahami. 6. Jelaskan pengertian paragraf dan jelaskan pula pengertian paragraf deskripsi, eksposisi, narasi, argumentasi, dan persuasi. Paragraf adalah sekumpulan kalimat yang saling berkaitan dan bentuk suatu ide atau gagasan yang utuh. Paragraf biasanya terdiri dari kalimat utama dan kalimat-kalimat penjelas yang mendukung atau memperjelas kalimat utama tersebut. Beberapa jenis paragraf. Yang pertama, paragraf deskripsi. Paragraf ini untuk menggambarkan suatu objek, tempat, ataupun situasi dengan detail sehingga pembaca seolah-olah bisa melihat, merasakan, atau mendengar hal yang digambarkan. Berfokus pada rincian visual, suara, rasa, atau perasaan. Yang kedua, paragraf eksposisi. Untuk menjelaskan atau memberi informasi tentang suatu topik secara jelas dan lugas. Yang ketiga, paragraf narasi. Menceritakan suatu kejadian atau peristiwa secara kronologis atau urut waktu. Yang keempat, paragraf argumentasi. Untuk meyakinkan pembaca tentang suatu pendapat atau gagasan dengan cara memberikan alasan-alasan yang kuat. Yang kelima, paragraf persuasi. Untuk mempengaruhi pembaca agar mengikuti atau setuju dengan ide, sikap, atau tindakan tertentu.